Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1258. Di tempat yang dikenal sebagai jejak abadi, Luo Xiu memperoleh 3 pusaka luar biasa, salah satunya adalah Cakram Dao Abadi, yang merupakan cikal bakal dari artefak abadi yang terbentuk secara alami sejak awal mula penciptaan. Bila berhasil dikembangkan hingga menjadi artefak abadi sejati, kekuatannya dipastikan jauh melampaui botol api abadi pemurni kehampaan. Selain itu, manik pewarisan ajaran yang diperolehnya menyimpan sebuah teknik kultivasi tingkat Dewa Bumi, kualitasnya jelas lebih tinggi dibanding kitab pemurni kehampaan. Anehnya, Yun Xuan tidak menanyakan tentang Cakram Dao Abadi ataupun manik pewarisan ajaran, namun hanya tertarik pada akar abadi air dan api. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa kemungkinan besar Yun Xuan memiliki cara tertentu untuk menyerap dan memurnikan kekuatan abadi dari akar tersebut, sama seperti dirinya. Umumnya, hanya kultivator yang menekuni dao air dan api saja yang mampu menyerap energi itu, sedangkan kemampuan Luo Xiu sendiri adalah hasil dari keunikan teknik dewa perubahan yang ia kuasai. Meskipun begitu, Luo Xiu tidak pernah merasa bahwa dirinya satu-satunya orang yang bisa melakukannya, karena dunia kultivasi ini terlalu luas dan penuh dengan misteri yang belum ia jamah. Dalam sekejap, hanya dari percakapan singkat tersebut, benaknya telah dipenuhi berbagai informasi dan spekulasi. Akar itu penting bagiku, jadi aku tidak bisa menukarnya, kata Luo Xiu sambil menggeleng pelan. Kau tidak takut kalau aku akan berbalik melawanmu? Nada suara Yun Xuan tiba-tiba menjadi dingin. 3 bulan pun berlalu sejak mereka berhasil membunuh Patriark Sentian, dan permintaan Yun Xuan untuk menukar akar abadi air dan api jelas gagal. Bagaimanapun, kekuatan abadi murni yang terkandung di dalam akar itu bahkan melebihi kekuatan murni yang terkandung dalam energi seorang penguasa Dao. Akar itu bisa menentukan seberapa cepat Luo Xiu mampu menembus ke tingkat Supreme, jadi mustahil baginya untuk menukarnya, meski ia tahu Yun Xuan pasti memiliki banyak barang langka. Untungnya, meskipun tawaran itu ditolak, Yun Xuan tidak benar-benar memutuskan hubungan atau menyerangnya, dan pertemuan mereka hanya berakhir tanpa kesepakatan. Setelah kekalahan Patriark Sentian, yang sebenarnya adalah pion penting dari Sekte Suci Xuan Huang di alam liar, kejatuhannya jelas menimbulkan gejolak besar di sana. Namun Luo Xiu telah lama menghilang, bersembunyi dan melanjutkan latihannya. Selama 3 bulan itu, ia memanfaatkan api suci primordial untuk menempah tubuhnya dan menggunakan batu asal purba serta manik dao untuk memperkuat kekuatan abadi dalam dirinya. Kini, ia telah berada di puncak tahap Kaisar 9 Roda, dan langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk menembus ke tingkat Supreme. Prioritas utama adalah memaksimalkan kekuatannya terlebih dahulu. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin banyak energi yang dapat ia tampung, oleh karena itu Luo Xiu membutuhkan waktu untuk memperkuat fondasinya. Selain itu, yang lebih penting, Menara Huang dalam lautan kesadarannya terus-menerus menyerap jejak energi asal dari langit berbintang di alam liar energi yang berasal dari Dao Abadi Agung Huang itu sendiri. 3 bulan berlalu dan baik tubuh maupun kekuatannya meningkat pesat. Luo Xiu tak terburu-buru menerobos penghalang besar tingkat kultivasi karena ia paham bahwa akumulasi kekuatan yang mantap meski memperberat proses terobosan, akan menghasilkan dasar yang kokoh, memberikan potensi perkembangan yang jauh lebih besar di masa depan. Ia bertekad mengangkat kekuatannya ke batas mutlak dan baru akan menerobos ketika benar-benar tidak bisa lagi meningkat walau sedikit pun. Karena itu, ia terus menghabiskan batu asal purba dan manik dao, namun tetap menyimpan akar abadi air dan api. Sebagai kartu truf ketika tiba saatnya menerobos penghalang besar. Namun, hari itu, saat Luo Xiu masih tenggelam dalam kultivasi, tiba-tiba saja perasaan tidak nyaman yang kuat muncul tanpa tanda-tanda, membangunkannya dari meditasi. Ia segera membuka matanya, dan rasa was-was itu berubah menjadi ancaman nyata yang mendesak. Apa mungkin ada yang tahu siapa aku sebenarnya dan menemukan tempat persembunyianku ini? Pikirnya, segera menghentikan kultivasi dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Lokasi yang ia pilih untuk bersembunyi sangat terpencil, di sebuah hutan pegunungan kecil di alam liar, dan ia bahkan telah menyiapkan formasi pertahanan tingkat Supreme di sekeliling gua tempat latihannya. Secara teori, bahkan jika seorang Supreme lewat dan memindai dengan kesadarannya, selama tidak berada di tahap akhir Supreme, mustahil mereka bisa menemukannya. Tapi saat kesadarannya menjangkau luar formasi, ia melihat riak-riak ruang yang aneh muncul di langit. Akhirnya kutemukan kau, sebuah suara berat dan kuno menggema dari kehampaan, dan dari balik riak-riak ruang, muncul seorang pria paruh baya dengan jubah panjang berwarna hitam dan putih, melangkah keluar dengan tenang. Di belakangnya, sebuah roda raksasa perlahan berputar, memancarkan aura purba yang tak terhingga. Itu adalah penguas Dao sejati reinkarnasi.
Luo Xiu belum pernah melihat wujud penguasa Dao sejati reinkarnasi, namun ia tidak mungkin salah mengenali aura Dao reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya sebagai Tai Sang King, ia pernah melihat cakram Dao reinkarnasi, sehingga ia langsung mengenali bahwa cakram raksasa yang mengambang di belakang pria parubaya itu adalah cakram Dao reinkarnasi. Namun, saat ini cakram Dao reinkarnasi tersebut tidak lengkap, di pusat cakram terdapat lubang, kemungkinan karena hilangnya komponen penting, yaitu manik kehidupan dan kematian. Selain cakram Dao reinkarnasi, yang membuat Luo Xiu semakin yakin bahwa pria itu adalah penguasa Dao sejati reinkarnasi adalah tekanan mengerikan yang dipancarkan dari tubuhnya. Tekanan semacam itu pernah ia rasakan dari penguasa Dao sejati Wuxin dan penguasa Dao sejati Yinlong di alam rahasia kuno. Di seluruh dunia, hanya ada satu orang yang menguasai Dao reinkarnasi, yaitu penguasa langit dan bumi, penguasa Dao sejati reinkarnasi. Bagaimana dia bisa menemukan aku? Hati Luo Xiu berdebar kencang, ia memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh penguasa Dao sejati reinkarnasi saat muncul, akhirnya menemukanmu. Apa maksudnya? Apakah penguasa Dao sejati reinkarnasi telah mencari dirinya selama ini? Bagaimana dia tahu bahwa Luo Xiu berada di alam liar? Oh, di hadapanku, kau ternyata tidak memilih untuk melarikan diri. Penguasa Dao sejati reinkarnasi berdiri dengan tangan di belakang, memandang ke bawah ke arah tempat persembunyian Luo Xiu dengan tatapan dingin, bahkan dengan formasi tingkat tinggi yang menyembunyikan tempat itu, pandangannya tetap menembus segalanya. Luo Xiu sangat menyadari bahwa di hadapan seorang penguasa Dao sejati, ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi ia bangkit dari dalam gua dan melangkah keluar, sambil mengibaskan tangan untuk membubarkan formasi di sekitarnya. Seorang penguasa Dao sejati bertanya hal kekanak-kanakan seperti itu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, dengan kultivasi tingkat 9 roda kaisar, bisa melarikan diri darimu? Jika aku bisa melarikan diri, aku sudah melakukannya sejak tadi, tidak akan menunggu sampai sekarang. Luo Xiu melompat dan mendarat di puncak gunung yang tandus, menatap penguasa Dao sejati reinkarnasi. Menarik, bahkan para penguasa Dao pun gemetar di hadapanku, namun kau masih bisa berdiri dengan tenang di sana. Harus kuakui, Wuji benar-benar memiliki murid yang baik. Penguasa Dao sejati reinkarnasi tersenyum tipis. Kau pasti penasaran bagaimana aku menemukanku, bukan? Karena seperti yang kau katakan, kau tidak mungkin melarikan diri dariku, maka tidak ada salahnya aku memberitahumu. Mendengar kata-kata penguasa Dao sejati reinkarnasi, Luo Xiu akhirnya menyadari segalanya. Sebagai seorang penguasa Dao sejati reinkarnasi memiliki banyak metode. Saat di alam rahasia kuno, meskipun pertarungan antara penguasa Dao sejati Huangzu dan penguasa Dao sejati Yinlong tidak seintens pertarungan antara penguasa Dao sejati Wuxin dan penguasa Dao sejati Wuji, penguasa Dao sejati Huangzu tetap mengalami cedera saat kembali dari alam rahasia kuno dan tidak berada dalam kondisi puncak. Terlebih lagi, penguasa Dao sejati reinkarnasi telah merencanakan segalanya, sehingga ia berhasil menyergap dan membunuh penguasa Dao sejati Huangzu dalam waktu singkat dengan menggunakan teknik reinkarnasi yang hampir sempurna, bahkan membuat para penguasa Dao sejati lainnya di alam 8 tidak sempat memberikan bantuan. Namun, penguasa Dao sejati reinkarnasi juga menyadari bahwa meskipun tampaknya ia telah membunuh penguasa Dao sejati Huangzu, sebenarnya penguasa Dao sejati Huangzu belum benar-benar mati, karena saat itu ia telah menyatu dengan menara Huang dan membuka alam bintang alam liar. Selama berada di alam bintang alam liar, penguasa Dao sejati Huangzu adalah makhluk abadi. Selama alam bintang alam liar dan menara Huang tidak hancur, ia tidak akan benar-benar mati. Dengan menggunakan Dao reinkarnasi, penguasa Dao sejati reinkarnasi menyimpulkan bahwa jika penguasa Dao sejati Huangzu ingin hidup kembali, ia perlu menggunakan menara Huang untuk mengumpulkan esensi dirinya yang tersebar di alam bintang alam liar. Dan menara Huang berada di tangan Luo Xiu, hal ini tentu diketahui oleh penguasa Dao sejati reinkarnasi. Jadi, ketika ia merasakan adanya anomali pada esensi penguasa Dao sejati Huangzu di alam bintang alam liar, ia tahu bahwa Luo Xiu membawa menara Huang ke alam liar. Awalnya, penguasa Dao sejati reinkarnasi tidak dapat menemukan lokasi Luo Xiu, tetapi setelah kematian Patriark Sentian, ia segera mempersempit area pencarian, karena menurutnya, kematian Patriark Sentian kemungkinan besar berkaitan dengan Luo Xiu. Harus diakui, intuisi seorang penguasa Dao sejati sangat tajam. Dengan demikian, ia hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menemukan Luo Xiu yang bersembunyi di sini. Sekarang kau seharusnya mengerti alasan kematianmu, bukan? Dengan membunuhmu, aku tidak hanya bisa mengekstrak manik kehidupan dan kematian dari esensi jiwamu untuk memperbaiki cakram Dao reinkarnasi, tetapi juga mendapatkan menara Huang, harta karun esensi. Tahukah kau bahwa sepanjang sejarah alam semesta yang tak terhingga lamanya, hanya ada 8 harta karun esensi yang pernah muncul? Jika aku mendapatkan menara Huang, dengan kultivasiku, aku bisa menyatu dengan seluruh alam bintang alam liar. Dengan demikian, penguasa Dao sejati Huangzu pasti akan mati, dan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus batas dan menjadi abadi. Jika aku menjadi abadi, aku akan tak terkalahkan.
Selama bertahun-tahun, kekuatan yang kudirikan, penguasa langit dan bumi, telah mengumpulkan setiap pecahan harta karun esensi. Pada saat itu, ketujuh harta karun esensi lainnya juga akan menjadi milikku, dan aku akan benar-benar menjadi penguasa alam semesta ini, satu-satunya penguasa. Nada suara penguasa Dao sejati reinkarnasi sangat tenang, dengan kultivasi setinggi itu, hatinya sudah seperti air tenang, tidak mudah terguncang. Ia sama sekali tidak keberatan mengungkapkan rencananya kepada Luo Xiu, karena baginya, Luo Xiu hanyalah orang mati, seorang 9 roda kaisar tidak mungkin melarikan diri dari tangannya. Andai saja kau adalah muridku. Betapa baiknya itu. Bakatmu luar biasa, sayang sekali. Penguasa Dao sejati reinkarnasi menghela napas pelan, lalu sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan reinkarnasi mengarah ke Luo Xiu. Bersambung.